Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran materi tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat ya. Nah teman-teman, kita ini hidup di atas tanah seperti berjalan, duduk, tidur, sampai sekolah, semua kita lakukan di atasnya. Tapi pernah kepikiran nggak kalau ternyata tanah yang kita pijak sebenarnya terus bergerak? Mungkin teman-teman pernah ngerasain sendiri. Lagi asik istirahat sambil main handphone, tiba-tiba lantai kamar bergoyang dan dindingnya bergetar. Mungkin juga teman-teman pernah lihat berita atau merasakan tentang gunung berapi yang erupsi atau retakan tanah yang tiba-tiba muncul. Nah, ternyata bumi kita itu enggak diam, tapi bisa bergetar, bergeser, bahkan bisa meletus dari dalam. Semua itu bukan terjadi begitu saja, tapi hasil dari kekuatan besar yang bekerja dari dalam bumi kita sendiri. Kekuatan itu disebut endogen. Di video ini, kita akan membahas kenapa bumi kita berguncang, kenapa ada lempeng bumi yang saling dorong-dorongan, dan yang paling penting, kita akan belajar bagaimana kita jadi lebih sadar dan siap jika kondisi itu terjadi. So, tonton hingga tuntas ya. Nah, teman-teman, permukaan bumi itu ternyata bukanlah hamparan datar, melainkan punya bentuk-bentukan yang sangat beragam. Di wilayah daratan, misalnya kita bisa menemukan bagian-bagian yang lebih tinggi, seperti perbukitan, dataran tinggi, dan gunung. Sementara itu, ada juga bagian-bagian yang lebih rendah, seperti lembah dan ngarai. Nah, bentuk bumi di permukaan laut juga kalah bervariasi nih. Di sana kita bisa menemukan bentukan-bentukan alam seperti paparan-paparan tebing dasar laut, palung, hingga lubuk laut yang dalam. Semua bentuk itu tidak muncul begitu saja ya. Mereka terbentuk karena adanya proses dinamika litosfer, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi di kerak bumi. Proses ini yang mengubah muka bumi kita dari waktu ke waktu. Nah, ada satu tenaga utama yang menjadi penyebab terjadinya berbagai macam bentuk muka bumi ini, yaitu tenaga geologi. Apa sih tenaga geologi itu? Tenaga geologi adalah tenaga yang mempengaruhi terbentuknya permukaan bumi yang berasal dari dalam bumi maupun dari luar bumi. Secara umum, tenaga ini dibagi menjadi dua, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Yang pertama, tenaga endogen. Yang pertama adalah tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Contohnya, antara lain yang pertama ada tektonisme atau pergerakan lempeng bumi. Yang kedua ada vulkanisme atau aktivitas gunung berapi. Dan yang terakhir adalah seisme atau gempa bumi. Tenaga yang kedua adalah tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi. Seperti contohnya, ada pelapukan, ada erosi, ada mass wasting atau gerakan massa tanah atau batuan, dan yang terakhir adalah sedimentasi atau pelapukan. Nah, sekarang kita akan membahas jenis tenaga endogen pertama, yaitu tektonisme. Tektonisme adalah proses gerakan di kerak bumi yang bikin permukaannya jadi nggak rata, bisa jadi terlipat, retak, dan patah.
Karena gerakan ini, ada bagian bumi yang jadi lebih tinggi, ada juga yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena litosfer itu punya ketebalan yang relatif tipis. Nah, karena itulah kulit bumi gampang pecah dan terbagi menjadi potongan-potongan besar yang disebut lempeng tektonik. Dan ternyata lempeng-lempeng itu nggak diam loh, mereka terus bergerak. Bisa ke samping atau horizontal, bisa juga naik dan turun, atau vertikal. Gerakan ini disebabkan oleh alur konveksi di lapisan di bawahnya, yaitu astenosfer. Nah, gerakan tektonisme ini dibedakan menjadi dua jenis utama. Pertama, gerak epirogenetik. Gerakan ini membuat naik turunnya permukaan bumi secara perlahan dan terjadi di wilayah yang luas. Makanya, sering disebut juga gerak pembentuk kontinen atau benua. Lalu, gerak epirogenetik dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada epirogenesa positif, adalah gerakan turunnya daratan sehingga permukaan laut seolah-olah naik. Lalu yang kedua, ada epirogenesa negatif, adalah gerakan naiknya daratan sehingga permukaan laut seolah-olah turun. Kedua, gerak orogenetik. Gerak orogenetik adalah gerakan kerak bumi yang berlangsung cepat, tapi hanya di wilayah yang cukup sempit. Nah, gerakan ini biasanya menghasilkan banyak gunung dan pegunungan. Dampak gerak orogenetik yang pertama adalah lipatan. Lipatan terjadi karena adanya tekanan kuat dari dua arah, baik secara horizontal maupun vertikal, yang menekan lapisan yang elastis. Kalau tekanan ini nggak bikin pecah, maka hasilnya berbentuk lipatan. Bagian lipatan yang terangkat disebut antiklin, dan yang menurun disebut sinklin. Lipatan yang pertama yaitu lipatan tegak yang terjadi karena dua tekanan di kedua sisi sama kuat, jadi lipatan simetris. Yang kedua ada lipatan miring, terjadi kalau tekanan dari satu sisi lebih kuat, jadi salah satu sisinya curam. Yang ketiga lipatan menggantung, kalau tekanan satu sisi lebih dominan dan lipatannya jadi miring, mengikuti arah tekanan sehingga memiliki puncak yang menggantung. Yang keempat, lipatan rebah. Ini terjadi karena tekanan sangat besar dari satu sisi, jadi sumbunya nyaris horizontal. Dan yang terakhir, lipatan sesar sungkup terjadi karena tekanan kuat sehingga lipatan bisa sampai retak. Nah, kalau tekanan yang terjadi terlalu besar dan batuan tidak elastis, maka batuan tersebut bisa retak atau patah. Inilah yang disebut patahan. Biasanya, patahan terjadi dari arah horizontal atau vertikal. Bidang tempat terjadinya patahan disebut fault atau sesar. Dalam patahan, ada bagian yang turun dan naik. Bagian yang turun disebut graben atau slang, dan bagian naik disebut horse. Nah, sekarang kita masuk ke bagian batas lempeng. Yang pertama itu ada divergen, yang batas lempengnya itu saling menjauh. Lalu yang kedua ada konvergen, itu batas lempeng yang saling bertumbukan. Lalu yang ketiga ada transform, dia batas lempeng yang saling bergesekan secara mendatar. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa.